sendiri ya. Terus agresif frustrasi, jadi menyikat gigi terlalu keras ya, ini paling sering nih di pasien ya. Jadi pasiennya itu kalau nggak nyikat gigi kayak gosok WC itu katanya nggak bersih gitu ya. Ini pasien itu suka gitu. Kalau kita bilang, Pak, nyikat giginya kayak apa? Menyikat giginya keras ya, ya terus pakai bulu sikatnya juga yang keras. Maksudnya itu biasa sering kita temukan pada pasien nanti gitu ya. Lalu ada juga fenestrasi tadi sudah saya sebutkan. Terus atau ada kehilangan tulang alveolar bagian bukal ya. Nah kalau ada kehilangan tulang bagian bukal berarti ginggivannya juga ikut resesi. Ya karena gingiva itu nempelnya di tulang ya. Kalau tulangnya hilang berarti ginggivannya juga ikut. Nah dia ikutin tulang ya. Makanya ada nanti yang namanya biological width ya, nanti kalian belajar. Oke. Lalu dengan adanya biological width atau bedah periodontal ya seperti bedah tase, bedah flap, nah itu kan menyebabkan resesi juga ya. Atau restoratif treatment, misalkan tambalan gitu ya, tambalannya terlalu mengeper atau tambalannya melewati dari biological width tadi ya, sehingga dia bisa semuanya tadi yang disebutkan itu bisa menyebabkan terjadinya displacement atau pergeseran ke apikal dari gingivanya, sehingga yang terjadi adalah terbukanya dentin ya. Nah yang hal seperti ini nih harus dijelaskan ke pasien ya, kenapa dia bisa begini gitu ya, karena kadang-kadang pasien tidak menyadari kalau sebenarnya dentinnya itu sudah terbuka ya. Oke. Gimana gejalanya? Gejalanya tadi sudah kita bahas sedikit ya. Dia rasa sakitnya akut ya. Akutnya terhadap respon hal-hal yang tadi tidak berbahaya ya. Terus tajam ya. Ini tadi yang saya bilang ya, harus diingat ya. Dia tiba-tiba akut ya. Terus rasa sakitnya tajam. Nah, yang ketiga adalah dia sensitif terhadap perubahan suhu ya. Kalau ada ya pokoknya yang dingin, ada yang panas, terus apa lagi, semua itu bisa menyebabkan si pulpa atau dentinnya itu bereaksi. Oke. Terus selanjutnya adalah rasa sakit akibat stimulus dari tactile ya. Jadi nanti ini juga termasuk pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menentukan apakah dia DH atau bukan, itu dengan tactile. Jadi kita harus menyentuh bagian dentin yang terbuka itu ya. Kalau dia ngilu ya berarti betul itu diagnosisnya DH ya. Terus selanjutnya adalah tension nature of pain. Jadi rasa sakitnya itu episodik ya, sementara. Ya, jadi dia hanya datang ketika diberikan stimulus. Jadi nanti ini yang akan membedakan diagnosisnya dengan penyakit pulpa yang lain. Ya, jadi kalau pada ini dia itu cuma kena air dingin aja, sakit, ya, terus hilang ketika air dinginnya sudah dihilangkan gitu ya. Nah, tapi kalau rasa sakit yang lain, misalkan irreversible pulpitis gitu ya, nah itu kan sakitnya menetap. Kalau ini kan hilang seketika gitu. Oke. Terus ada timbul rasa sakit ketika sedang mengkonsumsi sesuatu ya, misalkan makanan-makanan tertentu yang manis atau yang asam ya, itu sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah lokasinya itu dia spesifik. Biasanya di mana? Di caninus atau premolar. Kenapa bisa di situ? Karena di situ sering terjadi resesi. Kenapa sering terjadi resesi di situ? Coba. Kenapa coba? Kenapa sering resesinya itu di kanin atau premolar? Ada yang tahu? Posisinya kanin itu di mana ya? Coba kalau kamu lupa yang lengkung rahang gitu ya, kanin itu ada posisinya di mana? Terbelokan ya? Iya, benar terbelokan. Jadi dia ada kayak di pas di
lempung rahang yang keluar, ya, bukan persimpangan, bukan perbelokan, lempung rahang yang keluar, ya. Jadi kalau dia lebih keluar posisinya, risiko untuk terjadinya kerusakan tulang yang bagian dipal, ya. Tadi ada kan salah satu penyebabnya kemungkinan adalah karena kerusakan tulang alveolar bagian bukal, ya. Jadi itu sebabnya kenapa dia lebih sering di caninus atau di premolar, ya. Lalu juga kalau mengikat gigi, mungkin yang sebelah caninus atau premolar itu lebih sering terekspos, ya. Kita lebih sering, ya maksudnya lebih sering aja terkena gitu ikat giginya di daerah situ, oke. Dan biasanya gigi-giginya lebih tipis di daerah bukal, oke. Nah, ini teori-teori yang menjelaskan bagaimana sih si dentin hypersensitivity itu bisa terjadi. Ya, teori yang digunakan selama ini 3 teori ini, ya. Ada teori yang pertama itu, lihat di gambar pertama, judulnya Direct Nervation Theory. Jadi di teori ini dia mempercayai bahwa si saraf yang ada di pulpa itu dia memiliki koneksi langsung dengan gigitan, ya. Jadi ketika ada gigitan, misalkan seorang minum, nah itu di dalam dentinnya itu menurut mereka ada saraf yang bisa mengantarkan tentang darah. Nah itu teori yang pertama. Teori yang kedua, nah ini teori yang bisa diterima ya secara luas, yaitu hidrolik. Lalu sarafnya akan memberikan itu apa namanya, kayak sinyal ya, sinyal ke otak kita masih tahu ngilu gitu. Nah ini hydrodynamic theory. Terus yang ketiga adalah odontoblast conduction theory. Nah kalau ini itu dia menurut dia odontoblast itu bisa berfungsi sebagai pengantar rangsang, ya. Tapi yang kita sering gunakan adalah yang teori kedua, ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada, jelas ya? Oke. Selanjutnya adalah bagaimana gambaran klinisnya terhadap si DH ini. Yang pertama adalah rasa sakit ya sebagai respons dari stimulus tadi ya. Stimulusnya tadi sudah kita sebutkan ya. Contohnya adalah suhu ya, suhunya bisa panas dingin, terus evaporatif ya. Misalkan nanti ketika kalian periksa pasien kan ada pemeriksaan dengan menggunakan three-way syringe. Nah itu nanti disemprotkan, pasien yang hipersensitif itu bisa merasa ngilu ya. Terus bisa juga karena osmotik ya, karena ada makanan yang terlalu asam atau yang terlalu manis ya. Lalu tactile ini kalau menggosok gigi atau memprobi. Jadi nanti salah satu pemeriksaannya adalah semprot tadi pakai three-way syringe sama tactile. Tactile itu pakai sonde, dijalankan sondenya di daerah yang mengalami resesi atau yang dicurigai mengalami DH ini. Jadi dijalankan sondenya, kalau dua-duanya positif artinya pasiennya betul DH ya. Tapi jangan dipesenin juga ya pasiennya ya, suka dipesenin nih pasiennya ya. Nanti kalau dosennya nyemprot angin bisa ngilu ya. Gitu. Sering kayak gitu ya. Kadang-kadang juga yang diindikasikan tidak sesuai. Sebenarnya banyak pasiennya, tapi ya kadang suka diakalkan juga sih. Oke, selanjutnya lokasinya dan karakteristiknya. Nah, lokasinya udah pasti ya, dia di daerah yang dentinnya terbuka. Terus jenis lesinya itu bukan lesi karies, ya. Ingat, bukan lesi karies. Jadi kalau kalian indikasi nanti ada kariesnya, itu udah pasti bukan DH, ya. Ingat ya, kalau ada karies di cervical, itu perawatannya bukan desensitisasi untuk DH, tapi perawatannya adalah penambalan. Oke. Jadi ini ya karakternya. Terus selanjutnya adalah rasa sakit tanpa patologi yang jelas. Jadi dia nggak ada patologi yang terlalu jelas, terus tiba-tiba suka
ngilu ya. Selanjutnya adalah rasa sakit yang pendek tadi ya, pendek, pokoknya syaratnya itu harus pendek. Begitu selesai disemprot gitu, ngilu sebentar terus hilang ya, pendek. Lalu dia itu bervariasi keparahannya ya, dari satu individu ke individu lain itu bervariasi keparahannya. Karena itu banyak ya faktornya yang mempengaruhi. Bisa jadi karena ambang batas rasa nyeri pasien itu berbeda-beda ya. Ada yang dengan sedikit rangsangan aja rasa nyerinya luar biasa. Ada yang sudah kita semprot berkali-kali ya nggak ada rasanya gitu. Ada juga yang kayak gitu, resesi besar resesinya, begitu disemprot nggak ada rasanya tuh, bisa kayak gitu ya. Nah sebenarnya kalau mau tipu-tipu nggak bisa ditipu juga, karena itu pasiennya spontan ya. Kalau kita semprot ngilu dia pasti akan bereaksi au ya betul. Kalau enggak ya dia biasa aja gitu ya. Lalu ada faktor-faktor lingkungan ya yang mempengaruhi tadi, seperti kelembapan ya. Kalau kelembapan makin tinggi dia malah memperberat si gejalanya. Oke. Selanjutnya adalah demographic variability. Nah ini bisa DH ini bisa mempengaruhi semua individu, tapi mayoritas itu pada pasien-pasien yang dewasa ya. Apalagi ya, especially dengan orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit periodontal ya. Oke. Nah sekarang gimana cara mendiagnosisnya? Cara mendiagnosisnya itu dengan beberapa cara. Yang pertama history ya. Jadi harus ditanyakan kepada pasiennya. History itu masuknya ke dalam anamnesis ya. Sudah belajar tentang anamnesis? Sudah ya. Anamnesis itu kita ngapain? Tanya jawab ya. Searah atau dua arah? Dua arah. Jadi kita nanya pasien jawab gitu ya. Nah jangan nanti pas sudah di klinik, ini kebanyakan nih ya template-nya sampai sekarang nih. Template-nya adalah ketika maju diskusi itu adalah anamnesis. Pasien datang dengan keluhan gigi rasa kasar di balik lidah. Selalu itu dari tahun ke tahun. Padahal anamnesis kayak gitu nggak boleh kayak gitu ya. Anamnesis itu keluhan. Jadi major complaint ini yang dicatat. Jadi misalkan nah itu pintar-pintarnya kamu tuh memancing informasi dari pasiennya ya. Tapi cara nanya juga bukan kayak gini ya, misalkan nggak ngilu kan gini, nggak gitu ya. Kadang ada tuh yang habis nambel ya, kita kan cek oklusi habis nambel, nanya pasiennya gini, giginya nggak ganjel ya, nggak gitu nanyanya ya. Jadi diperiksa secara anamnesis dulu ya, apakah ada yang ganjal giginya, lalu baru dilanjutkan dengan pemeriksaan klinis. Nah sama ya, anamnesis juga nanti begitu ya, keluhan utamanya apa bu, gitu, kenapa ibu datang ke sini, nah itu harus ditanyakan ya. Udah belajar lah ya kemarin anamnesis. Jadi kebiasaannya mungkin ya, kalau untuk tipe sensitif ya, apakah dia sering makan makanan yang tadi ya, yang terlalu ekstrim. Oke, yang selanjutnya adalah pemeriksaan klinis ya. Jadi anamnesis dan pemeriksaan klinis itu harus dipadukan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Oke? Jadi sebenarnya makanya penting anamnesis itu dilakukan. Kenapa? Nanti kalian akan belajar ketika mau diskusi ya, dari anamnesis itu sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan hypodiagnosis. Bukan definite diagnosis ya, bukan diagnosis pasti, tapi hypodiagnosis. Jadi diagnosis yang udah mirip ke diagnosis aslinya gitu. Jadi itu dari anamnesis. Nah contohnya gimana? Mungkin yang paling gampang itu kasus pulpitis deh ya. Ini contoh kalau kalian anamnesis. Ibu keluhannya apa? Gigi saya sakit dok. Oh iya, sakitnya kalau sedang apa bu? Gitu ya. Gak ada dok, tiba-tiba aja sakit. Saya lagi nonton TV sakit gitu. Terus apakah dirangsang dengan stimulus tertentu bu? Misalkan makan manis, makan pedas, asam gitu. Enggak dok, tiba-tiba aja gitu.
Nah dari situ kita mungkin bisa menduga gitu ya, ini yang tadi saya bilang hypodiagnosis, bahwa ini pasien mungkin ya irreversible uveitis karena sakitnya tiba-tiba dan tidak ada rasa tertentu gitu ya. Nah nanti dipadukan dengan pemeriksaan klinis, nanti dilihat secara klinis ternyata ada karies besar. Oke, berarti benar diagnosisnya adalah irreversible uveitis gitu ya. Kalau di PG mungkin gini, keluhannya apa Bu? Gitu. Keluhannya saya kalau mengikat gigi berdarah dok gitu. Oh iya, kalau pagi hari itu kalau saya berkumur suka keluar darah. Kalau businya gimana Bu? Ada yang bengkak atau tidak? Wah, biasanya pasien sih nggak terlalu ngeh ya kondisi ininya, cuma taunya dia berdarah aja. Berdarah terus menerus apa yang timbul Bu? Kadang-kadang yang timbul dok. Oke. Setelah itu kamu lakukan pemeriksaan klinis. Setelah pemeriksaan klinis, kamu lihat ada gambaran klinis. Gambaran klinisnya busnya lebih merah. Terus interdental papilnya membulat, ya. Terus kalau ditekan seperti udang. Nah kalau kayak gitu kita udah bisa diagnosis ya. Apa diagnosisnya? Gusi berdarah, tinggi hiperemia, UDEM. Terus ketika diperiksa dengan probe berdarah, periodontitis, gingivitis aja dulu ya, gingivitis. Oke. Sebenarnya sih kedua itu bisa aja, tapi nanti ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Kalau untuk gingivitis menentukan dia gingivitis atau periodontitis. Jadi bedanya apa gingivitis sama periodontitis? Kalau secara klinis, misalkan ini kan tadi baru datanya anamnesis, terus kita baru lihat secara klinis, ya kan? Kita mau tahu nih, ini gingivitis atau periodontitis sih, gitu. Adanya kehilangan kelekatan tadi ya, resesi. Karena sebenarnya resesi itu nggak selalu ada di kasus periodontitis, tapi kehilangan kelekatan itu masih ada di kasus periodontitis. Ya, jadi nanti kalau kehilangan kelekatan itu sebenarnya anak-anak klinik itu suka menghitungnya di resesi tambah pocket. Padahal sebenarnya harusnya nggak kayak gitu ngitungnya, ya. Hitungnya tadi yang seperti kita bilang dari JJ sampai ke dasar pocket. Ya, ingat ya, jangan resesi tambah pocket. Kalau pada kasus yang nggak ada resesinya, gimana? Ya kan? Mana yang ditambah? Jadi yang harus kita hafalkan adalah, atau kita pahami adalah terminologinya. Oke? Dari mana ke mana? Jadi jangan pakai rumus singkat ya. Itu bisa berlaku kalau ada resesinya, tapi kalau nggak ada ya nggak bisa. Oke? Nah jadi tadi udah ya. Adanya si resesi gingiva atau kehilangan kelekatan ya. Misal, terus tanda lainnya apa? Kira-kira yang membedakan secara klinis. Jangan bilang kerusakan tulang dulu. Kerusakan tulang kan setelah kita melakukan pemeriksaan radiografi penunjang, ya kan? Apa aja Pak? Gigi goyang boleh. Ada lagi? Ada lagi nggak? Apa? Sorry? Kalau teksturnya nggak seperti kulit jeruk lagi, ya itu tanda umum dari peradangan ya, betul. Tapi kita harus tahu ini pembedanya dengan periodontitis. Apa tuh? Pernah lihat nggak orang giginya tuh jarang-jarang terus kayak mekar gitu ke depan? Pernah lihat? Bukan malkulsi, itu malkulsi ujungnya ya. Migrasi patologis, ya giginya jadi gerak-gerak gitu. Kayak mekar, flaring, giginya flaring, terus bisa juga dia tergeser ke distal ataupun ke mesial gitu ya. Nah itu yang membedakan antara gingivitis dan periodontitis secara klinis. Nanti setelah itu kalau mau benar-benar ditegakkan diagnosisnya baru pakai pemeriksaan tambahan ya. Oke, tadi ya balik. Jadi tadi anamnesis perlu dilakukan. Yang kedua, nah biasanya kalau anamnesis
dari pasien seperti ini ya, dia pasti akan bilang, oh saya kalau minum gini tuh panggil dok gitu. Nah itu ini ya, itu major komplain biasanya. Dan banyak juga pasien yang memang keluhannya betul-betul itu, jadi nggak ada lagi yang lain, terus itu aja yang ini ya, yang menjadi concern utamanya dia gitu. Oke, yang kedua adalah tadi pemeriksaan klinis. Nah, gimana cara pemeriksaannya? Yaitu kita lihat apakah ada dentin yang expose, ya, dilihat dulu, ya, ada nggak resesi di daerah situ, ya, ada nggak lesi-lesi yang bukan lesi karies, seperti yang tadi ya, abrasi, erosi, terus apa lagi, abrasi, nanti dilihat itu. Nah, kalau ada itu berarti oke, ini ada dentin yang terekspos, jadi dia bisa saja kemungkinan mengalami DH, ya. Lalu kita lihat ada nggak kalkulus dan plaknya, ya, lihat. Karena kan kalau saya nggak yakin kamu pernah lihat nggak sih orang dengan kalkulus yang jumlahnya super duper banyak gitu. Nanti mungkin kalian bisa lihat ya. Biasanya nanti tuh waktu scaling berlomba-lomba tuh mencari pasien yang kalkulus banyak sekali, ya. Nah itu kalkulus yang banyak itu mendorong gingivannya itu lebih ke arah apikal. Nah, jadi akhirnya kadang-kadang timbul rasa nyeri. Nah, itu yang harus kita cari ya. Terus dilihat lagi ada karies nggak, ada lubang nggak, terus ada fraktur nggak. Nah, ini sering banget ya. Pasien-pasien itu sering banget dirujuk ke pedio, ya, karena keluhannya nyeri giginya. Tapi ternyata setelah dicek itu adalah fraktur. Ya, ini paling sering. Saya sering banget dirujuk pasien yang kayak gini, ya. Jadi biasa pedio itu adalah tong sampah dari dekat gigi lainnya, pedodontis itu ya. Jadi ketika udah nggak ketemu sakitnya apa, nanti dia langsung rujuk kita. Diagnosisnya pedodontis. Pas dia ternyata bukan, ya. Jadi ya gitu. Nah nanti ini harus diperhatikan juga ya, karena fraktur juga bisa menyebabkan rasa nyeri pada gigi. Oke. Sorry, ini selanjutnya nomor 3 ya harusnya ya. Pemeriksaan sensitivitas. Nanti kita bisa lihat dengan thermal test atau tactile. Tadi yang saya bilang pakai thermal itu bisa pakai air, udara dingin ya, disemprot. Nah, atau dengan tactile tadi dengan menggunakan sonde. Ya, dijalankan di daerah yang tadi ada resitnya itu, ya. Nah, terkadang kalau untuk yang atraksi sangat besar itu udah nggak terasa lagi. Kenapa? Karena pulpanya terbuka, ya, dan pasiennya sudah terpapar dengan rangsang yang begitu lamanya sehingga sudah nggak terasa lagi sama mereka, ya. Dan kadang-kadang gigi sudah mati. Kalau pada kasus atraksi yang besar, ya, jadi itu sebenarnya yang perawatannya kalau giginya tetap mau dipertahankan adalah perawatan pulpa dulu, baru ditambah, ya. Kalau yang ketiga ini kita jarang lakukan ya. Yang sering kita lakukan tuh yang 2 itu ya, dengan trilay siring disemprot atau dengan menggunakan sonde. Nah, setelah kita melakukan yang tadi itu, kita harus mengeliminasi semua penyebab yang tidak berhubungan. Ya, jadi misalkan, ternyata dia pulpitis karena ada kariesnya, gitu ya. Jadi nyerinya itu bukan karena lesi dari dentin yang terbuka, tapi karena ada pulpitis, karena ada karies, ya. Lalu yang selanjutnya tadi ya sudah disebutkan bahwa ada gigi yang mengalami retak, ya, atau periodontal disease, ya, itu juga kadang-kadang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman. Nah, setelah kita singkirkan, ya, kita bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan kardiografis, ya. Nah, nanti kita bisa periksa ya kesehatan dari pulpanya atau struktur-struktur di sekitarnya. Oke. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi dari kasus pasien ini ya, apakah dia punya karies lebih dalam atau yang lainnya, itu baru terlihat di ronsen fotonya nanti. Oke. Setelah itu, kalau kita memang masih ragu, butuh verifikasi lagi, nah boleh kita lakukan tes-tes yang khusus untuk
sensitif dan ini, ya. Tesnya ini ada macam-macam, nanti kamu bisa cari sendiri juga. Ya sekarang udah macam-macam. Oke, nah bagaimana kita bisa sukses dengan benar mendiagnosis ini pasien adalah pasien DH itu dengan kombinasi dari semua faktor tadi yang sudah disebutkan, gitu ya. Nah setelah itu nanti baru kita bisa merencanakan perawatan untuk pasien-pasien ini, ya, bisa in office atau di rumah. Oke. Ini diagnosis yang saya gunakan. Nanti kamu silakan dicari lagi kalau misalkan masih penasaran atau apa, ya. Silakan dicari. Ternyata banyak juga referensi tentang ini.